Perkenalkan, nama saya Grace Sarjan Gulprenagin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan analisis algoritma Stimming, Nazif dan Adriani, serta Porter pada dokumen berbahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai information retrieval. Information retrieval ini merupakan proses untuk menentukan dokumen dalam koleksi yang harus ditemubalikkan untuk memenuhi keinginan pengguna akan informasi. Nah, suatu sistem temubalik informasi dikatakan ideal jika sistem tersebut dapat menemukan seluruh dokumen yang relevan dan sistem hanya menemukan dokumen yang relevan saja. Kedua, stimming. Stimming merupakan proses untuk mendapatkan root atau kata dasar dari suatu kata dalam kalimat dengan cara memisahkan masing-masing kata dari kata dasar dan imbuhannya. Nah, algoritma stimming untuk bahasa yang satu berbeda dengan algoritma stimming untuk bahasa lainnya. Efektivitas algoritma stimming dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kesalahan dalam proses pemenggalan imbuhan dari kata dasarnya. Yang kedua, kekurangan dalam perumusan aluran penambahan imbuhan kata dasarnya. Yang ketiga, jumlah total aturan imbuhan yang didapat berhubungan dengan efektivitas proses temu balik. 3. Algoritma Nazif dan Adriani. Algoritma ini dikembangkan pertama kali oleh Bobby Nazif dan Mirna Adriani. Nah, algoritma ini berdasarkan pada aturan morfologi bahasa Indonesia yang luas. Algoritma ini menggunakan kamus kata dasar dan mendukung recording, yakni penyusunan kembali kata-kata yang mengalami proses stimming berlebihan. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah algoritma Nazif dan Adriani. Yang pertama, kata yang belum di-stimming dicari pada kamus. Jika ditemukan, kata tersebut dianggap sebagai kata dasar yang benar dan algoritma dihentikan. Yang kedua, hilangkan inflectional suffix, yaitu dengan menghilangkan participle lah, kah, tah, ataupun. Kemudian hilangkan inflectional possessive pronoun suffix ku, mu, atau nya. Cek kata di dalam kamus kata dasar. Jika ditemukan, algoritma dihentikan. Jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya. Yang ketiga, hapus derivational suffix i atau an. Jika kata ditemukan dalam kamus kata dasar, maka algoritma diberhentikan. Jika tidak, maka lanjut ke langkah berikutnya. Jika langkah an telah dihapus dan huruf terakhir dari kata tersebut adalah k, maka k juga dihapus. Jika kata tersebut ditemukan dalam kamus, maka algoritma berhenti. Jika tidak ditemukan, maka lakukan langkah berikutnya. Akhiran yang dihapus, i, an, atau kan, dikembalikan. Lanjutkan ke langkah 4. Hapus derivational prefix be, di, ke, me, pe, se, dan te. Jika kata yang didapat ditemukan di dalam database kata dasar, maka proses dihentikan. Jika tidak, maka lakukan recording. Jika semua langkah telah dilakukan, tetapi kata dasar tersebut tidak ditemukan pada kamus, maka algoritma ini mengembalikan kata yang asli sebelumnya dilakukan stimming. 4. Algoritma Porter. Algoritma Porter adalah stimmer penggabungan yang diusulkan oleh Porter. Algoritma ini pertama kali digunakan untuk stimming bahasa Inggris. 5. Algoritma Porter untuk bahasa Indonesia. Algoritma Porter untuk bahasa Indonesia dikembangkan oleh Fadilah Zetalah. Stemmer ini menggunakan rule-based analysis untuk mencari root sebuah kata. Stemmer ini sama sekali tidak menggunakan kamus sebagai acuan, seperti stemmer Nazif Adriani, Ahmad Vega, atau Jelita. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah pada algoritma Porter. Yang pertama, menghapus partikel lah, kah, tah, ataupun. Yang kedua, menghapus kata ganti atau possessive pronoun seperti ku, mu, nya. Yang ketiga, menghapus awalan pertama. Jika tidak ditemukan, maka lanjutkan ke langkah berikut. Menghapus awalan kedua. Jika tidak terdapat, maka lanjutkan ke langkah berikut. Menghapus akhiran dan kata akhir diasumsikan sebagai kata dasar. Jika tidak dapat, maka lanjutkan ke langkah berikut. Menghapus akhiran. Jika tidak ditemukan, maka kata tersebut
diasumsi sebagai kata dasar. Jika ditemukan, maka lanjut ke langkah 5B. 5A. Menghapus akhiran dari kata akhir diasumsikan sebagai kata dasar. B. Menghapus awalan kedua dan kata akhir diasumsikan sebagai kata dasar. Dalam sebuah kata memungkinkan adanya dua awalan yang saling berurutan. Berikut ini kita akan membahas mengenai contoh kesalahan steamer porter. Di sini kita bisa melihat katanya. Yang pertama itu korban. Dibuat di sini kata dasarnya itu kesalahannya itu dibuat di sini oversteaming, yaitu pembengkalan imbuhan yang melebihi dari seharusnya. Jadi kata korban itu kata dasarnya itu tetap ataupun korban. Jadi dia itu unchanged seharusnya. Berikutnya kita akan membahas mengenai contoh kesalahan steamer Nazif dan Adriani. Bisa kita lihat di sini contoh katanya tindakan. Kata dasarnya dibuat di sini tindakan. Kesalahannya unchanged. Unchanged yaitu tidak ada yang perlu diubah. Seharusnya kata dasar dari kata tindakan adalah tindak. Kesimpulan yang bisa diambil dari pelajaran ini, yang pertama, beberapa kesalahan steaming pada algoritma Porter terjadi karena kurangnya aturan stripping untuk kata-kata yang mengalami peleburan huruf. Contoh, menuai, mengirim, dan lain sebagainya. 2. Kesalahan oversteaming pada algoritma Porter terjadi karena kesalahan sistem mengenali imbuhan yang ada. 3. Beberapa kesalahan steaming pada algoritma Nazif dan Adriani terjadi karena kamus kata yang tidak lengkap, kurangnya aturan stripping, serta kesalahan urutan algoritma. 4. Algoritma Porter, Nazif, dan Adriani belum bisa menangani untuk kata tidak baku dan berakhiran in. 5. Algoritma Porter dan Nazif dan Adriani belum bisa menangani untuk kata-kata berakhiran wan, man, wati, dan isasi. 6. Algoritma Porter dan Nazif dan Adriani tidak bisa menangani untuk kata-kata yang bukan termasuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Contohnya, mendownload dan mengupload. 7. Algoritma Porter dan Nazif dan Adriani mengalami ambiguitas untuk menentukan kata dasar dari kata menggulai. 8. Algoritma Nazif dan Adriani memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan Porter untuk mendukung sistem temu kembali informasi. 9. Algoritma Porter memiliki waktu proses yang lebih cepat jika dibanding dengan algoritma Nazif dan Adriani. Nah, saran untuk pembelajaran kali ini, yang pertama, untuk mengurangi tingkat kesalahan steaming, gunakan kamus kata dasar yang lebih lengkap. Yang kedua, pada algoritma Nazif dan Adriani, untuk awalan men dan akhiran i, hapus awalan terlebih dahulu. Tambahkan huruf T di awal. Jika huruf kedua dari belakang adalah konsonan, maka hilangkan akhiran i. Jika vokal, maka biarkan akhiran i. Yang ketiga, tambahkan aturan stripping untuk akhiran wan, man, wati, dan isasi pada kedua steamer. Terima kasih karena sudah menonton video saya.